Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semua Sobat SOC dimanapun berada saat ini. Kita akan melanjutkan sharing kita tentang bersyukur dalam segala hal. Pada bagian pertama, kita telah membahas makna bersyukur, artinya ada mujizat di dalam bersyukur. Dan yang bagian kedua adalah bersyukur itu memuliakan Tuhan. Kita akan lanjutkan pada bagian yang ketiga, yaitu bersyukur artinya mengakui kedaulatan Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita ini ada banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, ada banyak orang yang mengaku dia beriman kepada Tuhan, tetapi tidak mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Nah, mengakui kedaulatan Tuhan dan kebergantungan kita kepada Tuhan adalah mutlak. Ya, dengan apa? Dengan mensyukuri apa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6 dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Firman ini dalam kitab Ibrani 13:5-6 ini mengingatkan kita, ya. Kitab Ibrani pasal 13 ayat 5 sampai 6 mengingatkan kita untuk apa? Mempercayakan diri bahwa penyertaan Tuhan lebih daripada segalanya dan bersyukur atas apa yang Dia berikan kepada kita dalam kehidupan rumah tangga kita, studi kita, di dalam pelayanan kita, pekerjaan kita. Tuhan berfirman, ya, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, dan jangan kamu jadi hamba uang. Nah, kita akan bahas satu persatu di sini. Bersyukur adalah sikap orang-orang yang tidak diperbudak, ya, tidak diperalat dan tidak jadi hamba dari uang atau mamon. Ya, sudah jelas dikatakan di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-24. Engkau tidak dapat menyembah Tuhan sekaligus menyembah mamon. Nah, orang-orang yang sering hidup dalam berkeluh kesah, orang-orang yang sering hidup di dalam keluh kesah, persungutan, adalah orang-orang yang tidak mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan, tidak belajar mencukupkan diri dengan apa yang sudah Tuhan anugerahkan. Selalu saja merasa dalam dirinya ini kurang saja. Itulah sebabnya kepuasan manusia yang bersifat relatif ini telah memenjarakan manusia, ya, dengan berbagai macam keinginan-keinginan yang harus dipuaskan, keinginan-keinginan duniawi yang bersifat kedagingan dan jasmaniah, yang akhirnya melahirkan apa? Persungutan ketika apa? Semua itu tidak terpenuhi. Ketika semua itu tidak tercapai, akhirnya keluh kesah, persungutan yang terjadi, dan memperdayakan dirinya serta memperalat dirinya serta menjadikan dirinya budak daripada mamon. Nah, orang-orang yang diperbudak oleh mamon inilah yang seringkali mengeluh, seringkali berkeluh kesah, ya, protes sama Tuhan, tidak mengakui kedaulatan Tuhan. Ketika apa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupannya ini, dia selalu merasa, apa ini? Untuk apa sih saya telah berusaha keras, kenapa kok hasilnya cuma segini? Nah, suatu ketika, ya, Yohanes Pembaptis mengingatkan, ya, di dalam Lukas pasal 3 ayatnya yang ke-14. Lukas pasal 3 ayat yang ke-14. Ya. Ketika Yohanes ditanya oleh prajurit-prajurit, dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, ya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Nah, terkadang orang ketika dia menerima sesuatu dari Tuhan, ya, seringkali yang dia lakukan adalah, wah, kenapa kok cuma segini? Kebutuhan banyak, keperluan banyak, ini itu. Mana mungkin gaji segini bisa cukup? Timbullah akhirnya keluh kesah. Ya, padahal pada part yang kedua saya sudah sampaikan bagaimana Tuhan Yesus, ya, mengucap syukur atas 5 roti dan 2 ikan, dan itu melipat gandakan berkat. Saudara, kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Ketika Tuhan berkata, jangan kamu jadi hamba uang, berarti kita harus menjadi hamba Tuhan. Ya, percayalah, penyertaan Tuhan akan memampukan kamu. Akui kedaulatan Tuhan, ya, dengan upah yang kau terima, dengan gaji yang kau dapat, dengan hasil usaha yang kau peroleh, ya, dengan cara yang benar.
Percayalah, Tuhan sanggup, ya, penyertaan Tuhan mampu untuk memberikan kepadamu, ya, kecukupan di dalam segala keperluanmu. Bukankah dalam Filipi 4 ayat ke-19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu, keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Ya, jadi kita belajar untuk mempercayakan diri kepada Tuhan. Bersyukur adalah sikap orang-orang yang tidak mau diperhamba, tidak mau diperbudak oleh mamon, materi, dunia, ya, apalagi kedagingan, kepuasan-kepuasan kedagingan. Tetapi bersyukur ini akan membawa kita menjadi hamba Tuhan yang percaya bahwa penyertaan Tuhan lebih dari cukup dalam segala kehidupan keluarga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, studi kita, dan apapun. Pasti Tuhan sudah sediakan. Yang berikutnya, mencukupkan diri dengan apa yang ada yang dianugerahkan Tuhan. Orang yang bersyukur artinya orang yang mencukupkan diri, ya, tidak sampai mengejar kepuasan-kepuasan, artinya sampai berhutang, untuk memenuhi keinginan dia, bukan kebutuhan. Karena manusia lebih suka mengejar hal-hal yang sifatnya kepuasan, ya, keinginan mata, ya, bukan kebutuhan. Sesuatu yang dibutuhkan itu beda dengan sesuatu yang bersifat memuaskan keinginan-keinginan daging. Nah, orang yang bergantung kepada Tuhan, orang yang percaya sepenuhnya, ya, bahwa penyertaan Tuhan akan memampukan dia untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, adalah orang-orang yang percaya bahwa apa yang telah dianugerah Tuhan dalam kehidupannya adalah lebih daripada cukup. Tidak akan kurang. Ketika Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Inilah orang yang bersyukur, orang yang menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan lain. Yang berikutnya, percaya bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Nah, orang yang bersyukur adalah orang yang percaya, orang yang beriman, orang yakin, ya, bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan dia. Ya. Ketika dia bersungut-sungut, ketika dia mengeluh, ini artinya apa? Dia tidak yakin bahwa Tuhan ada bersama dia. Dia tidak yakin Allah Immanuel menyertai dia. Sehingga apa? Sehingga hidupnya penuh dengan keluh kesah saja. Akhirnya orang-orang Israel ketika di padang gurun, mereka berkata, masih sanggupkah Tuhan menolong kita? Kita ini perlu daging, kita ini perlu makanan seperti di Mesir. Tuhan berkata, cukupkanlah kamu dengan apa yang Tuhan anugerahkan. Tapi karena kepuasan-kepuasan daging terus-menerus menerongrong mereka, ya, dan akhirnya mereka tidak tahan lagi. Mereka berseru ingin kembali kepada dosa, kepada masa-masa kehidupan yang lama. Dulu waktu saya belum ikut Tuhan, hidup saya enak, saya bisa begini, saya bisa begitu, ya. Tetapi sekarang setelah saya mengikut Tuhan, kok kesulitan, ini itu. Tapi percayalah, di tengah-tengah kesulitanmu, penyertaan Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar dan kemenangan demi kemenangan. Yang berikutnya, kita lihat juga jatuh janji Tuhan, ya, di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-18. Tuhan berfirman, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, orang yang bersyukur adalah orang yang percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita. Mari kita perhatikan diri kita sendiri. Apakah ketika di bawah tekanan, apakah ketika di bawah masalah, apakah kita di bawah persoalan yang begitu berat, masihkah kita percaya bahwa Tuhan ada beserta kita dan Dia juga menanggung, merasakan, ya, sulitnya tantangan hidup kita, beratnya tekanan dalam hidup kita, ya. Percayalah, ketika engkau mengakui kedaulatan Tuhan melalui ucapan syukurmu, maka pertolongan Tuhan akan terjadi, akan turun dalam kehidupanmu. Bersyukur adalah tanda bahwa tidak ada yang harus kita takuti selain daripada Tuhan. Karena apa? Karena Dia penolong kita. Manusia tidak dapat berbuat apa-apa dengan kehidupan kita, walaupun kita terbatas, secara ekonomi, terbatas, ya, secara ilmu, secara teknologi. Tetapi penyertaan Tuhan ini akan membuat kita selalu dapat melewati masalah demi masalah, tantangan demi tantangan. Beberapa contoh, ya, di dalam Alkitab yang saya pelajari di sini, ya, ketika Habakuk menghadapi satu situasi, ya, sesulit apapun, paceklik, sehingga kesulitan kehidupan ini, ya, mencengkeram kehidupannya, ya. Dikatakan di dalam Habakuk pasal 3, bahkan juga orang Israel pada waktu itu. Habakuk pasal 3 ayat yang ke-17 sampai 19. Firman Tuhan berkata demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan,
dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Ayat yang ke-19, satu pengakuan. Tuhanlah kekuatanku, bukan yang lain. Bukan uang, bukan jabatan, bukan popularitas, ya, bukan titel, bukan gelar yang menjadi kekuatan dan andalanku. Dia berkata, walaupun, ya, sekalipun. Nah, ini orang kalau mengasihi, kata kasih itu adalah saya akan tetap mengasihi sekalipun, meskipun keadaan, ya, pohon anggur tidak berbuah, ya, dikatakan bahkan pohon ara tidak berbunga, ladang-ladang juga tidak menghasilkan sesuatu, tetapi aku mau bersukacita, aku mau mengucap syukur kepada Tuhan. Bisa enggak kita bersyukur di saat ladang-ladang tidak menghasilkan, di saat pekerjaan sepertinya tidak menghasilkan, di saat usaha sedang dalam kebangkrutan, di saat pelayanan sedang mengalami tekanan berat, di saat rumah tangga sedang diambang problem masalah yang begitu berat, di saat ekonomi sedang terpukul? Bisa enggak kita berkata, aku akan bersukaria di hadapan Tuhan, Allahku yang adalah kekuatanku dan gunung batuku. Ini adalah ucapan syukur di mana orang-orang mengakui kedaulatan Tuhan, bukan hanya saat dia berkelimpahan, bukan hanya saat dia menikmati segala sesuatunya, ya, yang memuaskan keinginan-keinginannya, tetapi ketika segala sesuatu berlawanan dengan keinginannya, segala sesuatu terjadi seperti tidak yang dia kehendaki. Bisa enggak kita seperti Habakuk mengucap syukur dan mengakui kedaulatan Tuhan? Daud di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah tantangan hidupnya yang berat, di dalam Mazmur 106 ayat yang pertama, Daud berkata, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setia Tuhan kepada Daud yang dia rasakan itu bukan sementara, bukan hanya 1 hari 2 hari, bukan hanya sebulan 2 bulan atau setahun 2 tahun, tetapi Daud merasakan dan dia berkata, selama-lamanya kasih Tuhan menyertaiku. Walaupun Daud berada di padang gurun, walaupun Daud berada dalam tekanan ancaman pembunuhan, tapi Daud masih bisa berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik. Bisa enggak kita di tengah-tengah persoalan, masalah, musuh yang sedang mengejar musuh, masalah-masalah segala sesuatu, tekanan-tekanan dari kanan dan kiri, atas dan bawah, kita masih bisa berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ingat, kasih setia Tuhan tidak sementara, tapi kasih setia Tuhan kekal dalam kehidupan orang percaya yang mengakui kedaulatan Tuhan dan yang menggantungkan hidupnya kepada Dia. Yang tokoh berikutnya yang terakhir yang saya pakai sebagai contoh adalah Ayub. Ayub dipulihkan Tuhan dari kebangkrutan ekonomi. Ayub dipulihkan Tuhan dari kebangkrutan rumah tangga, hubungan sosial, ya, dan begitu banyak masalah yang dialami oleh Ayub. Bagi orang percaya, kitab Ayub bukanlah kitab yang asing lagi, ya, yang berbicara tentang penderitaan. Tapi lihat apa yang terjadi di dalam Ayub pasal yang ke-42, ya, ayat 5 dan 6. Setelah semua peristiwa yang dialami oleh Ayub itu, Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut semua perkataan, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Oleh sebab itu aku cabut perkataanku. Perkataan apa? Perkataan sia-sia yang pernah mungkin terlontar dari ucapan Ayub ketika dia mengalami tekanan. Mungkin bisa saja orang percaya, umat Tuhan dalam tekanannya, ya, akhirnya mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, berkeluh kesah. Tapi dia sadar lagi, oh iya ya, aku ini ada yang memiliki. Tuhanlah yang berdaulat atas hidupku. Aku bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Aku percaya Dia menyertaiku. Ayub mencabut kata-kata yang tidak berkenan itu. Mari saya minta kepada semua yang mendengarkan sharing ini, cabut semua perkataan yang pernah kita ucapkan, keluh kesah, kata-kata sia-sia, mungkin ketika kita mengalami masalah, tekanan dan persoalan. Cabut semua dan lihat apa yang terjadi ketika Tuhan memulihkan Ayub. Di ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Kemudian datanglah kepadanya saudara-saudara laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia
oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Ayat yang ke-12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya, lebih daripada hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Dan akhirnya Tuhan memulihkan lebih daripada yang lalu. Ya, 2 kali lipat Tuhan berkati. Ketika kita mengakui kedaulatan Tuhan melalui rasa syukur kita, ketika kita menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia, walau di tengah-tengah kesulitan dan persoalan, masalah apapun, percayalah, Tuhan akan memulihkan kehidupanmu. Bersyukur adalah pengakuan kedaulatan Tuhan dalam hidup kita dan kebergantungan kita kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur boleh mendapatkan firman Tuhan yang indah, yang mengajarkan kami bahwa bersyukur adalah pengakuan dari kita, bukan hanya di mulut tapi dari hati kita, bahwa Tuhanlah yang berdaulat dalam hidup kita. Kita belajar untuk menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan berkata, Tuhanlah penolongku. Apa yang dapat dilakukan dunia terhadap kita? Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap kita? Jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Inilah satu keyakinan. Walau ketika ladang tidak lagi menghasilkan, kambing domba terhalau dari kandang, usaha-usaha apapun sepertinya tampaknya tidak menghasilkan, Habakuk tetap berkata, aku akan tetap bersyukur. Aku tetap bersuka cita dan beria-ria di hadapan Tuhan. Tuhanlah kekuatanku. Ketika Daud mengalami tekanan dan persoalan yang begitu berat, ya, dia berada di padang gurun dan dikejar sebagai buronan, orang yang harus dihabisi, tetapi dia tetap berkata, terpujilah Tuhan. Mari bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Dan juga kami percaya pelajaran yang kami dapat dari Ayub akan mengajarkan kami untuk tetap kuat walau di tengah-tengah situasi dan kondisi apapun. Ketika kita mengakui kedaulatan Tuhan, ketika kita menggantungkan hidup kita dan mempercayakan diri bahwa penyertaan Tuhan adalah yang sempurna dalam kehidupan kita, percayalah, Tuhan memulihkan rumah tanggamu, Tuhan memulihkan pekerjaanmu, usahamu, Tuhan memulihkan studi, Tuhan memulihkan pelayanan dan apapun yang kau kerjakan. Ketika Tuhan berdaulat dalam hidup kita dan firman-Nya berkuasa dalam kehidupan kita, tiada yang mustahil bagi Tuhan dan tiada yang mustahil bagi orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.